Proyek V4 baru Yamaha untuk MotoGP memunculkan pertanyaan apakah proyek ini akan dibatalkan akibat dari kemajuan performa yang dicapai di 2025 ini sejak anjloknya performa Yamaha pada pertengahan 2022. Kekhawatiran ini sulit diabaikan, terutama setelah akhir pekan terbaik Yamaha dalam hampir 2 musim di Grand Prix Spanyol, di mana Fabio Quartararo berhasil mengubah pole position menjadi finish kedua. Pencapaian ini datang hanya seminggu setelah mesin V4 yang diharapkan menggantikan mesin inline 4 diuji oleh pembalap tes Augusto Fernandez di Valencia. Yamaha belum sepenuhnya berkomitmen pada proyek V4. Menurut Fernandez, desain motor untuk proyek V4 masih dalam tahap awal dan belum matang. Petinggi Yamaha secara konsisten menegaskan bahwa motor V4 hanya akan menggantikan M1 saat ini jika terbukti lebih cepat. Hingga kini motor V4 masih jauh dari siap untuk diuji sebagai status wildcard oleh Fernandez, apalagi diserahkan kepada pembalap pabrikan. Namun dari pembicaraan Quartararo dan Fernandez, pergantian ke mesin V4 tampak dianggap sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Diperlukan untuk menghidupkan kembali desain MotoGP Yamaha yang kemajuannya dalam 5 tahun terakhir terasa lambat hingga nyaris stagnan. Mungkinkah aksi heroik Quartararo bisa mengubah keadaan? Dan apakah itu setidaknya membenarkan keputusan Yamaha untuk tetap menjalankan program pengembangan paralel yang mahal? Atau justru sebagai aksi pemborosan uang yang luar biasa? Keberhasilan Quartararo di Jerez dengan catatan waktu 1 menit 35,610 detik yang menjadi lap tercepat dalam sejarah sirkuit tersebut menunjukkan potensi M1 saat ini. Penampilan kualifikasinya yang hanya terpaut 0,074 detik pada lap berikutnya dianggap sebagai salah satu yang paling mengesankan. Namun potensi M1 di Jerez tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai penantang sejati Ducati. Marc Marquez tidak berhasil merangkai lap sempurna pada run kedua kualifikasi dan pembalap Ducati cenderung menyisakan sedikit margin di Q2 untuk menghindari resiko, mengingat dampak besar kegagalan di kualifikasi terhadap peluang kejuaraan. Sebaliknya, Quartararo tidak memiliki beban serupa, sehingga ia bisa memaksimalkan usaha untuk meraih pole tanpa khawatir terpuruk jika gagal. Kecintaan Quartararo pada Jerez juga tidak bisa diabaikan. Ia pernah mengunci gelar di CEV Moto3 di sirkuit ini pada usia 14 tahun dengan kemenangan telak, melampaui 4 pembalap termasuk nama-nama seperti Maria Herrera dan Marcos Ramirez. Pole position di Moto3 yang menjadikannya pembalap termuda dalam sejarah kategori itu diraih di Jerez. Begitu pula pole MotoGP yang mencatatkan rekor serupa, serta kemenangan pertamanya dan kemenangan kedua seminggu kemudian. Meskipun tidak mendominasi seperti Marc Marquez di masa jayanya di Sachsenring atau Austin, Jerez selalu menjadi lintasan yang bersahabat baginya, terutama dengan M1 sebelum masa penurunan, ditambah karakter lintasan yang penuh tikungan dan minim lintasan lurus cocok dengan kekuatan Yamaha. Namun tanpa kemajuan nyata pada M1 dan mesin inline 4, finish hanya 1,6 detik dari pemenang dan mengungguli Pecco Bagnaia tidak akan mungkin. Menurut Yamaha, pengembangan mesin terbaru yang diuji pasca balapan di Jerez bahkan lebih baik. Alex Rins, rekan setim Quartararo yang akhir pekannya kurang memuaskan akibat kecelakaan saat latihan, memuji mesin baru tersebut, memperkirakan peningkatan kecepatan sekitar 2 km per jam. Bersama perubahan pengaturan, mesin ini menghasilkan peningkatan waktu lap setengah detik. Meskipun Rins membandingkan latihan dengan sesi tes karena ia hampir tidak tampil di kualifikasi. Yamaha sebelumnya telah memiliki kecepatan puncak yang kompetitif berkat kontribusi konsultan mesin Luca Marmorini. Tetapi angka kecepatan puncak tahun lalu harus dikurangi karena membuat motor sulit dikendalikan. Prioritas saat ini seperti halnya pabrikan MotoGP lain yang kekurangan tenaga, adalah mengembalikan kecepatan puncak tanpa mengorbankan handling. Dan spesifikasi mesin yang diuji di Jerez diakui sebagai langkah maju. Namun Quartararo mengingatkan bahwa lintasan Jerez yang kompak kurang ideal untuk membandingkan performa mesin, dan Grand Prix Prancis di Le Mans mungkin memberikan gambaran yang lebih jelas. Kemajuan mesin inline 4 M1 membuat Yamaha tergoda untuk terus mengembangkan 2 proyek secara paralel. Namun pendekatan ini memiliki batas waktu karena 2 alasan. Pertama, jika inline 4 terus menunjukkan peningkatan besar terutama jika tampil mengesankan di Le Mans, Yamaha beresiko keluar dari status konsesi rank D.
Meskipun berada di peringkat kedua klasemen konstruktor setelah Heres, Yamaha masih berada di jalur untuk tetap di rank di sepanjang 2025. Namun, jika inline 4 cukup kompetitif, Yamaha bisa naik ke rank C, yang akan membuatnya tunduk pada aturan pembekuan mesin dan pembatasan lain mulai tahun depan. Kedua, siklus regulasi saat ini hampir berakhir, dan jika Yamaha ingin bersaing dengan memperebutkan gelar dengan V4 1000cc, itu harus terjadi pada 2026. Mengelola dua proyek mesin secara bersamaan dianggap resiko, mengingat Aprilia, KTM, dan Honda gagal mengejar Ducati meski hanya fokus pada satu proyek. Beberapa orang di pedok MotoGP memperkirakan bahwa regulasi 2027 untuk mesin 850cc, terutama dimensi aerodinamika baru, akan mengarahkan pabrikan menuju mesin V4 karena karakteristiknya yang lebih panjang dan sempit. Jack Miller, pembalap baru Yamaha, menegaskan bahwa inline 4 masih bisa bersaing, mengacu pada kemenangan Joan Mir pada 2020 dan Quartararo pada 2021. Namun dia mengakui tantangan utama adalah lebar mesin inline 4 yang tidak bisa dibuat lebih sempit karena batasan fisika. Meskipun karakter mesin dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan performa di area lain lintasan. Quartararo tampak lelah dengan keterbatasan bawaan mesin inline 4, terutama setelah kalah di lintasan lurus utama Heras meskipun akhir pekannya sukses. Sebagai kunci masa depan Yamaha, pendapatnya sangat berpengaruh. Sebelum balapan Heres, ia dengan tegas menyatakan keinginannya untuk beralih ke V4. Meskipun setelah balapan sikapnya lebih hati-hati, mengaku belum menguji mesin baru dan tidak yakin mana yang lebih baik. Ia menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan motor di area corner entry, di mana M1 terlalu bergantung pada pengereman depan dan kurang memanfaatkan bagian belakang. Ia juga menyebutkan bahwa motor cenderung agresif saat meluncur akibat kesalahan kecil dan menilai V4 sebagai solusi untuk mendekati gaya balap para rival. Namun ia menegaskan bahwa prioritasnya adalah memiliki motor yang cepat untuk bersaing di depan, terlepas dari jenis mesinnya, dan berharap Yamaha mengelola kedua proyek ini dengan sebaik mungkin. Fernandez, pembalap tes Yamaha, juga mengomentari akhir pekan Quartararo dengan penuh kekaguman, tetapi tetap terbuka tentang perdebatan inline 4 versus V4. Ia yakin bahwa V4 adalah arah masa depan Yamaha, sebuah pandangan yang dianggap memberikan kejelasan bagi strategi tim ke depan.